bicara usaha atau bisnis itu hanya bicara untung dan rugi, tapi tidak pernah belajar bagaimana menata bisnisnya untuk bertumbuh. Contohnya hal yang paling kecil adalah di hari pertama kami belajar bagaimana terkait yang paling sederhana lah, itu terkait pembukuan. Itu yang paling sederhana, mencatat. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha itu teledor di situ, Mas Budi. Kalau ini tidak tahu ilmunya, ya ini kita buta. Orang buta itu gimana sih? Pasti ya nabrak-nabrak gitu ya. Bahwa pencatatan keuangan ini ternyata sangat penting banget kayak gitu tuh. Walaupun di dalam di dalam usaha, entah perusahaan ataupun apa kayak gitu itu sangat penting. Tapi di dalam pendidikan juga sangat penting kayak gitu. Ilmu itu mahal, tapi saya rasa kalau kita nggak punya ilmu, paling tentang permasalahan pajak ini justru akan semakin bisa berdampak lebih mahal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa kita bertemu, berkumpul, dan insya Allah ingin berbagi sharing kepada para pengusaha di luar sana tentang bagaimana seharusnya kita sebagai pengusaha sudah mulai aware, sudah mulai harus menata keuangan kita. Nah, ada di kali ini ada bersama kita ada pengusaha dari Lampung, Pak Sunarji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, Pak Narji? Alhamdulillah. Masya Sehat, Allah. Mas. Pertumbuhan bisnis bagaimana, Pak? Alhamdulillah semakin baik. Alhamdulillah. Harus Masya Allah. baik. Harus bertumbuh. Kemudian ada Pak Islam Basri. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak ya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari Bangkinang, Mas Riau. Bangkinan ya, Riau ya. Masya Allah. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, Mas. Masya Allah, ini berkesempatan untuk talabul ilmi, untuk sharing-sharing, Pak ya. Kita berbagi nanti kepada teman-teman di luar sana ya. Kemudian ada Ustadz Teguh ya. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bagaimana nih para siswa sekarang nih? Sudah Alhamdulillah. sedang aktif-aktifnya belajar ya? Atau Betul, gimana? alhamdulillah. Pasca ujian kemarin, sekarang sudah aktif kembali ke BEM. Masya Allah. Kayak gitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita highlight. Jadi banyak sekali para pengusaha yang ingin berkembang sebenarnya, betul ya Pak Narji ya, ingin berkembang, ingin maju, tapi punya mindset ketakutan terhadap hal-hal yang berkaitan, mohon maaf nih, ada berkaitan dengan teks, dengan pajak, hingga akhirnya bukannya menjadi grow tapi terhambat. Nah, kita hari ini akan ngobrol bagaimana ternyata kita tidak perlu takut dengan pajak, kita grow saja. Kan kita kan sebagai pengusaha muslim kan harus grow. Hanya saja tentang pajak itu seharusnya diilmui. Ketika kita diilmui, insya Allah itu tidak jadi penghambat, tapi justru sebagai pendukung. Kira-kira begitu ya. Nah, alhamdulillah di kita ada namanya Professional Finance Director. Nah, insya Allah kita alhamdulillah sudah belajar selama 3 hari, dan hari ini hari terakhir, betul ya Pak Narji? Iya, terakhir. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak tentang tadi problem yang kita hadapin? Kan tadi banyak pengusaha yang ketakutan gitu ya. Nah, harusnya benar-benar ketakutan atau bagaimana kira-kira Pak Narji? Baik, terima kasih Mas Budi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Terutama buat saya pribadi yang ingin selalu belajar terkait pembenahan ya. Bukan hanya sekedar arus kas, terus pembukuan dan lain sebagainya. Tentunya jauh lebih penting adalah terkait masalah teks atau masalah pajak. Nah, banyak teman-teman mungkin di luar sana gitu ya, itu bicara usaha atau bisnis itu hanya bicara untung dan rugi, tapi tidak pernah belajar bagaimana menata bisnisnya untuk bertumbuh. Contohnya hal yang paling kecil adalah di hari pertama kami belajar bagaimana terkait yang paling sederhana lah, itu terkait pembukuan. Itu yang paling sederhana, mencatat. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha itu teledor di situ, Mas Budi. Sehingga kita tidak pernah memperhatikan kas arus, cash flow, ya kan? Apalagi kalau pengusaha di luar sana itu katakanlah masih tergantung kepada utang misalnya, itu juga harus hati-hati. Nah, kami di sini sudah tidak punya utang ya Mas Budi ya. Tapi tentunya untuk pencatatan pembukuan harus lebih baik gitu. Karena ini akan berpengaruh kepada terkait regulasi, terkait masalah pajak dan sebagainya. Memang yang ditakuti selama ini adalah masalah pajak. Nanti kena audit, nanti masalah PPN gimana,
SPT ini yang sebentar lagi mau laporan dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ini tidak tahu ilmunya, ya ini kita buta. Orang buta itu gimana sih? Pasti nabrak-nabrak gitu ya. Sehingga ini menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu artinya bahwa kalau kita tidak tahu, akhirnya kita yang tadinya tidak berniat melanggar, akhirnya kita itu melanggar begitu karena ketidaktahuan kita. Oleh karena itu kita sebagai pengusaha, saya menyarankan kepada teman-teman pengusaha di luar sana bahwa bagi yang masih katakanlah ketakutan, ada keraguan, ada barrier yang menutupi diri kita, bagaimana mau Anda bertumbuh, segera belajar terkait pembukuan, arus kas, cash flow, dan tentang pajak. Insya Allah bisa bersama profesional finance director ini. Masya Allah. Terima kasih. Mas Artinya tidak perlu takut lagi, kita juga gaspol saja. Gaspol aja sekarang. Karena sudah tahu, oh ternyata begini, kita nggak perlu takut. Masya Allah, begitu. Masya Allah. Dan kita juga memberikan kontribusi terhadap negara sebagai pengusaha, itu Mas Budi. Ingin bantu pembangunan. Kan? Iya, tentunya pembangunan untuk. Pak, nanti kita akan yang ngobrol kecil. lebih panjang Baik. tentang tadi akuntansi dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Pak Islam Basri tentang tadi problem yang dihadapi para pengusaha? Yes, kira-kira? sebenarnya udah diterangkan oleh Pak Narji tadi, Mas. Masya Allah. Ya. Yang ada di lapangan, yang fakta sekarang ada di sebagian besar pengusaha itu memang seperti itu. Jadi banyak ketakutan yang sebenarnya tidak perlu. Ya. Betul. Ketika kita ilmui, kita pelajari, insya Allah kita kan pengusaha muslim nih, ya kita wajib untuk tumbuh dan berkembang, yang bagaimana juga membantu agama kita, membantu negara juga untuk bisa berkembang. Ya mudah-mudahan dengan pembelajaran yang kami dapat beberapa hari ini, ya, yang 3 hari ya Pak Nadia. 3 hari. Insya Allah akan membuat kita tuh lebih lega, lebih insya Allah akan lebih powerful juga. Yang pasti lebih optimis lagi. Lebih optimis kita. Tidak ada perlu yang sesuatu dikhawatirkan, yang sesuatu sebenarnya tidak perlu juga. Tapi akan menjadi sesuatu masalah besar kalau memang kita tidak punya ilmu. Masya Allah. Insya Allah kita belajar di Professional Finance Director ini, ya, insya Allah kita siap menjadi pengusaha muslim yang berguna untuk negara, berguna untuk agama kita. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Ustadz, mohon izin dulu Ustadz. Jadi ini kan sebuah lembaga keuangan ya. Bagi banyak orang lembaga, kayaknya nggak perlu deh belajar pajak, nggak perlu belajar tentang ini. Ya, apa yang Ustadz rasakan, Ustadz Teguh kira-kira? Masya Allah, ini kesempatan yang sangat langka sebenarnya Mas, kayak gitu. Dimana sebenarnya program ini itu yang hanya dikhususkan oleh para pengusaha sebelumnya, dan qadarullah saat ini bagian pendidikan ternyata menyusupi kayak gitu. Nah, semoga ini bisa melengkapi dan mungkin ini menjadi momen langka kayak gitu di program ini kayak gitu. Kalau saya sendiri kayak gitu yang memang bertugas di dalam dunia pendidikan kayak gitu tuh, bahwa pencatatan keuangan ini ternyata sangat penting banget kayak gitu tuh. Walaupun di dalam di dalam usaha, entah perusahaan ataupun apa kayak gitu, itu sangat penting. Tapi di dalam pendidikan juga sangat penting kayak gitu tuh. Apalagi lembaga pendidikan umum yang di dalamnya menerima dana BOS kayak gitu. Nah, sering kita biasanya mengalami kredit di sini bahwa memang dana BOS yang memang diperuntukkan untuk operasional sekolah yang memang khusus untuk siswa terkadang digunakan untuk hal yang lain. Nah, ini pertanggungjawabannya juga sangat luar biasa. Sehingga disinilah kita pentingnya bahwa mempelajari tentang akuntansi dasar mulai dari awal yang mungkin. Pada saat kuliah dulu ataupun sekolah SMA dulu kita sudah mempelajari tentang akuntansi ini perlu merojah ataupun mengulang materi lagi sehingga memantapkan diri kita bahwa pencatatan keuangan ini sangat penting sekali kayak gitu tuh. Bahwa di dalamnya memang antara uang yang masuk dengan uang yang akan dikeluarkan sebagai operasional bulanan ini harus betul-betul balance kayak gitu. Ini kalau diantaranya nih salah satunya ini naik ataupun turun kayak gitu. Ini sulit untuk mengembangkan ke depannya. Bisa-bisa kita akan mengalami kerugian atau bahkan punya hutang di mana-mana. Oleh karenanya, mari kita sama-sama meningkatkan keilmuan kita terutama dalam pencatatan ini, karena memang dalam pencatatan itu tidak sesederhana bahwa uang yang keluar dicatat, uang yang masuk dicatat, tapi butuh yang namanya manajemen di dalamnya, tax manajemen kayak gitu. Sehingga memang di dalamnya ada cash flow tadi, ada cash planning, kemudian ada project prakalkulasi sampai nakalkulasi, dan di situ juga ada perbandingan dengan sebelumnya. Nah, kalau pimpinan lembaga, kepala sekolah ataupun komite tidak paham dalam manajemen ini, semoga aja keuangannya tuh masih tetap aman kayak gitu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama betul-betul mempelajari tentang pencatatan keuangan ini, dan alhamdulillah
professional finance project director ini menyediakan seperti itu. Mari kita sama-sama bergabung di sana untuk menimba ilmu, meningkatkan kualitas dari masing-masing lembaga kita, entah itu di perusahaan atau lembaga pendidikan sendiri. Itu saja, Mas. Masya Allah, luar biasa nih. Baik, Pak Narji, begini. Namanya akuntansi itu sangat luas. Banyak para orang, kalau kita belajar di STAN, kita belajar di perkuliahan akuntansi itu ada yang 5 tahun, 6 tahun. Kita belajar 3 hari. Kita belajar cuma 3 hari, Mas. Dan itu dari dasar sampai selesai. Ya, jadi kalau ini kuliah ini sudah langsung S1 gitu ilmunya. Ini luar biasa. Ini pertama yang memang saya ikuti, Mas Budi, ya, pembelajaran seperti ini. Karena ini belajar dari akuntansi dasar, tentang arus kas, yang selama ini kita abaikan gitu. Karena kita menjadi pengusaha sudah puluhan tahun, merasa kita paling pinter, sudah bisa mengelola bisnis. Padahal ternyata setelah dibedah bisnis kita itu masih banyak kekurangannya. Terkait masalah misalnya pencatatan, arus kas, cash flow. Maka kita perlu benahi sedikit demi sedikit. Begitu, Mas Budi. Padahal kita mulainya mau tax planning atau penghitungan pajak dimulai dari akuntansi. Betul, Mas. Kalau akuntansinya nggak sangat beres, berkaitan. repot gitu Pak ya? Iya, karena pembukuan itu nanti kaitannya nanti di akhir adalah neraca, yaitu kaitannya masalah pajak. Di mana kita itu kalau yang disebut PKP ya, itu yang laporan setiap bulan, PPN misalnya, nanti ada tahunan, ada SPT, SPT badan, SPT pribadi. Itu kalau datanya nggak akurat, ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang fatal kalau kita nggak tahu begitu. Oleh karena itu para pengusaha tentunya bisa meminimalisir sebetulnya sejak dini kalau kita tahu ilmunya. Ilmunya hanya bisa belajar di tempat ini, profesional finance director ini. Insya Allah bisa terjawab, Mas. Baik. Yang kembali saya tanyakan begini, Pak. Iya. Tadi kan 5 tahun itu diringkes. Gimana Pak menurut apakah tercapai? Kayak ini kita ngobrol lagi ya. Apakah tercapai atau memang sebagai seorang owner tentu saja kita tentu punya tim ya, punya tim finance sendiri, punya segala macamnya. Tapi minimal kan kita tahu. Nah, apakah itu tercapai nggak Pak pengetahuan globalnya ya, secara gambarnya, generalnya, minimal kita tidak, mohon maaf, tidak dibohongin, tidak dikelabuin oleh tim, tidak terjadi fraud dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak? Satu kali. Kalau menurut saya secara garis besar sudah terjawab, Mas. Karena kita sebagai business owner itu kan nggak secara teknis itu kita nggak ngurusin, nggak mengetik begitu, itu kan urusan staff urusan bagian accounting, urusan mungkin bagian admin begitu. Tapi kita sebagai business owner itu harus tahu alurnya. Ini kalau kita sebagai business owner nggak ngerti, nggak bisa membaca alur kas, ini bahaya. Hanya percaya kepada staff, tanda tangan saja. Kalau business owner itu harus ngerti, walaupun dia nggak akan berkecimpung di teknis begitu ya. Mungkin untuk laporan cukup nanti staff kita yang ada di kantor, begitu Mas. Berhasil ya berarti ya satu lagi. Insya Allah berhasil. Baik, Pak Islam, kembali. Ini kan apa yang diajarkan di sini adalah kan memang CFO ya, jadi Chief Finance Officer. Jadi memang direktur-direktur keuangan yang dia memang bagaimana mengetahui tentang hal yang terkecil tentang BEP deh, gitu ya. Tentang BEP banyak orang yang merasa keuangannya baik-baik saja, tapi hitung HPP itu nggak ngerti. Gimana nih Pak pengalaman? Jadi mungkin gimana Pak? Mungkin termasuk kami juga. Gitu Pak. Artinya ini fakta yang saya rasa banyak dari pengusaha yang mengalami ini. Ya, kalau bicara HPP itu ya mereka menghitungnya biasanya lebih banyak dengan pengalaman, dengan bahkan mungkin bawa perasaan juga, ya. Dan kebanyakan rata-rata kita memang tidak mengilmuinya, sehingga HPP itu biasanya ditetapkan tidak dengan secara detail, lebih banyak berasumsi, banyak perkiraan saja, ya, yang akhirnya kalau secara fakta dari ilmu yang kita dapat di sini, bisa-bisa HPP yang kita tetapkan itu jauh lebih rendah sebenarnya dibanding fakta yang harus kita tetapkan seperti itu. Ya, jadi ilmu yang kita dapat di sini salah satunya bagaimana menetapkan HPP dengan cara yang baik dan benar itu tentu akan berpengaruh nanti ketika kita menjual, bagaimana dengan keuntungan cash flow kita. Semakin HPP itu semakin ditentukan dengan baik dan benar, tentu saja akan berpengaruh pada arus kas kita nanti seperti itu. Karena sangat berbahaya ya kalau kita menghitung BEP dengan perasaan kira-kira gitu ya. Sepertinya. Nggak bisa Mas Budi. Kita buat saya menemukan satu kata kunci ya, menghitung HPP. Itu nggak sembarangan. Nggak bisa perkiraan. Udah ambil aja angkanya 60% atau 70% itu nggak bisa Mas.
Karena setelah didetailkan itu, wah beda faktanya gitu. Begitu Pak Is ya. Kami diskusi dengan Pak Islam Basri. Ini memang kami bisnisnya berbeda, tetapi secara HPP, secara teoris itu kan sama Mas. Tapi kalau kita nggak tahu dasar hukum, dasar penghitungan ya, sehingga ini akan berpengaruh ke yang lain-lain, termasuk BEP, termasuk margin dan lain sebagainya. Gitu. Ya, bisa jadi nanti kan Mas Budi secara kita mengira penjualan kita ini udah ada untung. Tapi secara fakta di lapangan untung itu hanya untung di atas kertas jadi karena secara fakta di cashnya bermasalah. Kalau penghitungan HPP itu bermasalah juga. Kebayang kalau itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Iya, benar. Betul. Dan itu menjadi problem gitu Pak. Dan Ya. di HPP ini benar-benar attention to detail itu memang betul-betul harus kita terapkan. Sedetail mungkin. Nah, agar bisa menetapkan harga jual yang bisa membuat perusahaan kita sehat seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini kalau di lembaga ke pendidikan nih, Pak, kan karena sepertinya kan kalau jasa gitu kan nggak butuh HPP karena memang tidak ada biaya yang dikeluarkan. Apa yang mungkin Ustaz Teguh dipelajari di sini? Ada hal-hal apa kira-kira yang menarik? Monggo. Yang paling membuat saya menarik itu Mas, kayak gitu, Pak, kayak gitu. Bahwa memang ternyata untuk menentukan bahwa keuangan lembaga itu sehat dan enggaknya, itu akan ditentukan oleh pemasukan ke lembaga sama operasional yang dikeluarkan oleh lembaga, kayak gitu. Nah, kalau pencatatan ini tidak sinkron kayak gitu tuh, dengan fakta yang ada di lapangan, entah misalkan itu jumlah guru, kemudian jumlah murid, kemudian jumlah tenaga pegawai kayak gitu, sehingga bisa jadi kalau pencatatan dan analisanya tidak tepat, bahwa pemasukannya ini, sales ataupun yang dibahasakan dalam akuntan ini, cash in ya? Iya, cash in-nya ini sama cash out-nya ini nggak sesuai, kayak gitu tuh. Bahaya juga ya. Ini akan menimbulkan banyak permasalahan kayak gitu. Bisa jadi memang operasionalnya itu nggak tertutupi oleh dengan adanya pemasukan tadi, sehingga memang program-program yang ada di dalamnya itu bisa saja tidak berjalan dengan maksimal kayak gitu. Nah, dari situlah pentingnya kita belajar menganalisa keuangan sampai menentukan bahwa entah ini keuangan harus ada saving dananya tadi, dana cadangannya sebagai untuk dana pengembangan ke depannya, sehingga bisa dikatakan bahwa lembaga ini bisa mandiri dan sehat kayak gitu tuh. Seperti itu Mas. Jadi dapat insight banyak kita ya, dapat suatu hal yang minimal untuk bisa kita aman dan bisa berkembang di depan gitu ya. Kayak gitu. Satu ya, terima kasih. Nah ini kita ngobrol ini Pak Narji yang agak lebih ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedapnya begini, informasi di luaran sana seolah-olah kalau pajak ini kan pidana gitu ya. Ada hal-hal yang mengarah ke pidana dan itu yang membuat kita ketakutan luar biasa. Padahal kalau kita belajar di sini ya aman-aman saja kan gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat atau bagaimana ya kita bisa meyakinkan para orang-orang di luar sana nggak seperti itu gitu atau gimana Pak? Bisa ini Pak? Ya baik. Iya betul apa Mas Budi sampaikan bahwa ada kata-kata begini, hati-hati dengan pajak karena menimbulkan hukum. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena ada konsekuensi hukum yang benar-benar serius di sini. Pidana, bukan perdata, Mas. Artinya kalau pidana, ini bisa dikurung. Seseorang bisa dipenjara, bisa dikurung gara-gara pajak. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena satu, mungkin kelalaian, ketidaktahuan orang itu mengelola. Atau mungkin unsur kesengajaan. Atau bisa dibilang ini orang memang pengemplang pajak gitu loh. Maka kasus yang terjadi mungkin pada pengusaha-pengusaha yang mungkin ya ada yang terjadi di luar sana sampai dia dipenjara, sampai hartanya disita oleh negara untuk membayar masalah pajak tadi, karena mungkin yang paling banyak terjadi adalah mungkin karena ketidaktahuan, kelalaian dan ketidaktahuan sehingga itu menjadikan seseorang itu bisa kerana hukum dan ini perlu hati-hati. Nah, tetapi bagi pengusaha yang sudah tahu sebetulnya nggak perlu takut. Jadi nggak ada pidana ke kita, dampaknya kalau kita benar dan benar-betul on the track untuk masalah ngurusin pajak ini. Dan ini ada ilmunya Mas gitu. Nah kalau nggak tahu ilmunya ini bahaya. Nah, begitu kira-kira Mas Budi. Baik. Artinya selagi kita benar-benar tertib, ya nggak ada masalah. Gitu. Kecuali kalau memang ya tadi bahayanya para pengusaha nggak tahu hingga akhirnya dituduhlah karena tadi kealpaan kita khilaf gitu ya. Kemudian seolah-olah kita ngemplang padahal kita nggak tahu ilmunya gitu ya mungkin ya. Bisa jadi begitu karena ketidaktahuan itu Mas. Baik. Pak Islam,
Jadi kalau tadi di Professional Finance Director ada namanya pungut, kemudian pungut laporkan gitu ya, kemudian setorkan dan laporkan gitu. Nah, ada banyak pengusaha yang nggak tahu tentang apa itu PPN, apa itu PPH gitu. Itu dijelaskan nggak sih atau gimana kira-kira Pak Islam di situ? Ya, alhamdulillah Mas Budi, di 3 hari ini, termasuk hari yang terakhir ini, ya, semua kita sudah clear ya, clear and clean lah ya tentang permasalahan ini, dan insya Allah ya memang ilmu itu mahal, tapi saya rasa kalau kita tidak punya ilmu paling tentang permasalahan pajak ini justru akan semakin bisa berdampak lebih mahal lagi. Tapi insya Allah kalau teman-teman mau untuk mengikuti Professional Finance Director ini, insya Allah semua akan terkuat, tersibak, dan insya Allah yang tadi semua akan semakin jelas. Baik. Siap, Masya Allah. Nah, Ustadz Teguh nih, yang lain juga bisa menimbali ya. Jadi, kita kan namanya akuntansi kemudian pajak, kita boleh dibilang awam ya. Bagi orang awam gitu ya, bagi orang yang awam banget gitu ya. Kita kebiasaannya pengusaha muslim itu yang konvensional, ngitung uang itu jago Pak. Tapi yang begini-begini sering lah yang nggak tahu nih Pak. Nah, ya, betul. Menurut Ustadz Teguh nih, belajarnya kita di Professional Finance Director ini bagi seorang awam, ini mudah dipahami nggak tentang, kita kan belajar PPN, 21, 23, dan lain sebagainya. Minimal garis besarnya dapatkah atau bagaimana kira-kira? Masya Allah, kalau mengenai pajak nih, jujur aja, Pak Sunarji sama Pak Is kayak gitu tuh. Awal pas masuk dalam materi perpajakan ini tuh kenal dengan istilah PPN, PPH itu sama PK, PM kayak gitu. Ini kok singkatan semua kayak gitu tuh. Sehingga memang ya awal-awal mungkin karena ilmu baru kayak gitu ya, sehingga memang menjadi pengetahuan baru. Tapi setelah berjalan terus dan diikuti, mencoba untuk memahami sendiri kayak gitu, ternyata bahwa singkatan PK itu pajak keluar kayak gitu. Oh baiklah kayak gitu. Sehingga memang PM pajak masukan ya. Betul. Cuma disingkat aja PM. Iya, PM sama PK kayak gitu. Baiklah. Nah, di situ sehingga memang ya ini menjadi hal baru bagi kami kayak gitu, bagi anak pribadi, sehingga memang ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali bahwa di dalam dunia perpajakan ini ternyata banyak sekali yang perlu disiapkan, entah itu dari pencatatannya kayak gitu tuh. Sehingga memang ya tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Sunarji bahwa memang kita harus tertib untuk bisa dikatakan aman seperti itu. Karena memang lawannya pajak ini yaitu pidana seperti itu. Oleh karena itu ya mari kita sama-sama membenahi diri, belajar dengan betul bahwa memang perpajakan ini tidak seseram apa yang sudah menjadi mindsetnya kita, karena memang masih bisa dipelajari sehingga memang lawannya tadi bisa kita tiadakan seperti itu. Dan yang pasti mudah diterima ya tadi. Artinya pembelajaran ini dosennya begitu gamblang, begitu bahasanya bahasa ringan ya, nggak berat-berat. Sehingga menurut saya orang awam juga kayaknya bisa ya Pak Is ya, sekalipun mungkin mungkin orang yang ada kan Mas Budi pengusaha tapi dia mungkin nggak pernah sekolah begitu ya. Tapi dia sukses jadi pengusaha. Tapi mungkin dia untuk masalah pembukuan, perpajakan mungkin awam. Tapi masalah bisnisnya running gitu. Nah ini teman-teman yang di luar sana kalau masalah tidak tahu, kalau mau tahu belajar aja. Sebetulnya gampang dan mudah dicerna begitu. Baik, artinya memang ini dari para pengusaha jangan khawatir ini nanti ada istilah itu sebenarnya istilah-istilah biasa saja gitu ya. Dan insya Allah alhamdulillah bisa diikutin. Ini harapannya agar membuat kita menjadi aman, kita taat terhadap hukum, kemudian insya Allah akan tidak menghalangi kita dan usaha kita dan keseluruhan bisnis proses kita untuk grow, untuk berkembang. Karena kita sebagai seorang muslim tentu saja kita ingin kontribusi. Bagaimana bisa kontribusi kalau misalkan kita terhambat oleh ada hal-hal yang berbau pajak. Kira-kira begitu ya? Iya. Masya Allah. Kita sebenarnya mau ngobrol banyak. Lebih banyak kalau ngomong tentang ini. Ini materinya. 3 hari ini. 3 hari ya. Gak bisa 2 jam ini dibahas. Ini tentang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ini para pengusaha belajar tentang bagaimana
perpajakan, tentang bagaimana tentang rasio gitu ya. Hari kedua itu kita tentang Cash belajar flow. tentang cash flow gitu ya, tentang fraud dan lain sebagainya. Ini komplit belajar gitu ya. Kira-kira conclusionnya Pak Narji, kira-kira apa nih kesimpulan yang Pak Narji bisa sampaikan? Ya, baik. Terima kasih Mas Budi ya. Buat teman-teman pengusaha dimanapun Anda berada yang hari ini mungkin kesulitan tentang atau mungkin masih ada hambatan-hambatan atau mungkin takut tentang pajak. Jadi nggak usah takut dengan pajak. Pajak itu bukan hal yang menakutkan kok gitu loh. Karena dengan tertib pajak, taat pajak kita juga tenang usaha ini gitu ya. Karena kita tinggal di Indonesia tentunya kita mengikuti regulasi yang ada. Sehingga dengan kita paham tentang pajak, bisnis kita juga nyaman, bisa bertumbuh, bahkan kita bisa lebih melejit lagi. Jadi bagi teman-teman yang barangkali hari ini masih kebingungan, tidak perlu bingung dan tidak perlu takut. Masya Allah. Begitu Mas. Allah Akbar. Tafadhal Mashkuran, silakan Pak Is. Ya, gini Mas Budi, pajak ini kan memaksa kita untuk merapikan pembukuan kita, pencatatan kita. Jadi ada efek bagusnya untuk usaha kita. Kita taat pajak ini berarti suka tidak suka kita mesti dalam pencatatan, dalam pembukuan kita harus membiasakan perusahaan kita untuk lebih tertib, lebih rapi. Jadi pajak itu bukan mesti untuk ditakuti, tapi justru kita harapkan dengan kita semakin taat dengan pajak itu membuat kita juga semakin tertib di pencatatan dan pembukuan di perusahaan kita. Baik, terima kasih. Ustadz, silahkan tafadhal Mashkuran. Kalau dari saya simpel saja, Mas Budi, kayak gitu tuh. Perbaiki administrasi keuangannya, kembangkan pendidikannya untuk menuju ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Islam Masri, terima kasih Pak Narji atas waktu yang sedikit. Lagi-lagi saya ingin ngobrol yang lebih banyak lagi, tapi lagi-lagi karena waktu juga, insya Allah pembicaraan kita yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa. Insya Allah tujuan kita ingin membantu para pengusaha untuk tidak takut terhadap pajak dan terus berkembang. Kira-kira begitu ya. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Walal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.